Salam sejahtera saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11. Itu mengenai Daud dan hati Tuhan. Ayatnya berbunyi demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, pelataran Tuhan itu bicara tentang satu tempat di mana itu adalah batas yang terdekat umat untuk merasakan atau menerima lawatan dan hadirat Tuhan. Jadi pada waktu itu Israel itu beribadahnya itu di sebuah kemah suci. Mereka membuat kemah suci, bait Allah namanya. Dan itu dari kemah, dan itu ada ruang maha suci, ruang suci, dan ada pelataran. Nah, apa yang ada di pelataran itu? Di pelataran itu adalah tempat di mana umat membawa kurban, umat membawa kurban persembahan, dan juga di situ ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan adalah gambaran bahwa di tempat itulah umat itu dikuduskan dan disucikan dengan membawa kurban datang kepada Tuhan. Yang menariknya di sini adalah seorang raja yang besar, yang tahtanya begitu kokoh, yang disegani, yang ditakuti, tetapi mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat lain di manakah yang memberikan kemenangan kepada Daud? Adalah tempat-tempat yang lain, tetapi apalah artinya itu sebuah kemenangan? Saya percaya ini yang menjadi kunci daripada Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Jadi dari dia remaja sampai dia tutup usia, Daud tidak pernah memutuskan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bahkan tempat yang lain itu, kemenangannya, istananya, kemasyurannya, populer, itu tidak bisa mengalahkan untuk dia tetap berada 1 hari di pelataran Tuhan. Artinya datang merendahkan diri dalam pujian dan dia tahu posisi dia. Sekalipun dia raja, dia tetap ada di pelataran untuk membawa kurban persembahan dan mengingat bahwa hidup itu juga perlu untuk pengudusan diri. Bicara tentang kekudusan, bicara tentang pujian, bicara tentang penyembahan, bicara tentang posisi. Sekalipun dia adalah orang yang posisinya tinggi, tetapi dia menempatkan dirinya bahwa saya bukan imam. Yang berada di ruang Maha Kudus dan ruang kudus adalah imam saja. Dan umat hanya ada di pelataran. Saudara, sekali lagi, ayat ini bicara tentang kerendahan hati. Seorang besar seperti Daud, dia punya kerendahan hati yang sangat tinggi sekali. Dan juga kedua, seorang besar seperti Daud, dia tetap tidak melupakan untuk dia tetap menempatkan dirinya sebagai umat yang hanya boleh ada di pelataran. Dia memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan sampai dia tutup usia. Dan dia adalah orang yang taat takut akan Tuhan, dan apa yang menjadi perkataan Nabi waktu itu. Nabi bagi Daud adalah wakil daripada Tuhan. Itulah rahasia Daud dan hati Tuhan. Daud berada di hati Tuhan karena apa? Karena dia memiliki kerendahan hati yang cukup tinggi, karena dia senantiasa menjaga hubungan pribadi sampai dia tutup usia, karena dia tahu siapa dirinya di hadapan para nabi-nabi Tuhan, para hamba Tuhan, dan dia tahu menempatkan dirinya sekalipun dia seorang raja besar. Kiranya kita diberkati kalau kita ingin menjadi orang dan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari teladani hidup Daud sebagaimana yang kita baca di dalam pasal 84 ayat 11. Terima kasih saudara sudah senantiasa setia untuk bersama dengan kami dalam siraman rohani online. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dan bersyukur hari ini. Satu hal yang menarik dalam kehidupan kami, bagaimana Daud dapat menjadi pribadi dan orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud seorang raja besar yang disegani dan ditakuti, tetapi dia tidak melupakan siapa dirinya. Menempatkan diri, merendahkan diri, memiliki kerendahan hati yang cukup tinggi di hadapan Tuhan, dan dia sadar siapa dirinya. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak pernah ditinggalkannya sampai ia tutup usia. Bagi semua kami Tuhan, baik hamba yang menyampaikan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya hari ini,
Kami pun rindu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenan di hati Engkau ya Tuhan. Maka mampukanlah kami untuk memiliki sikap hidup seperti yang sudah Daud teladankan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.